Selamat datang di channel ini. Yang belum kenal, kenalin gue Trader, dan ini adalah sebuah min maps dari channel ini yang isinya itu adalah dasar-dasar dari smart money concept dan ICT. Di channel ini gue akan membahas tentang SND dan order block dan PD array dan market structure, market session, dan trader crack. Di dalam video pertama ini gue akan membahas tentang SND valid dan SND tidak valid. Untuk selengkapnya, mari kita simak. Kalau kalian emang pengen pakai strategi ini, kalau kalian emang pengen pakai supply and demand, tolong jangan pernah skip video ini sedetik pun, karena gue bakal jelasin secara detail. Lalu, kenapa kita harus trade supply and demand? Bagi gue itu karena untuk ngikutin orang-orang yang bisa gerakin market. Karena mereka punya billion dollar atau bahkan trillion dollar untuk gerakin market. Siapa gua untuk ngelawan arus? Siapa gua untuk bisa gerakin market? Nah, cara supaya tahu kapan mereka masuk market, kita bisa gunakan supply and demand zone untuk mengikuti arus mereka. Jadi supply itu saat harga yang dibanting ke bawah secara agresif, dan demand itu saat harga yang dibanting ke atas secara agresif. Nah, di saat momentum itu berarti mereka lagi masuk. Dan ingat kita itu retail trader. Kita itu miskin coy, gak punya uang untuk gerakin market. Tapi mereka itu punya billion bahkan triliun dolar untuk gerakin market. Karena kalian tahu bahwa bandar ini punya uang dan kekuatan untuk gerakin market. Pasti kalian ikut arus kan, bukan untuk lawan arus. Nah, di sini kalian ngerti kan kenapa kalian harus trade menggunakan supply and demand? Jadi langsung aja gue bakal tunjukin gimana sih cara menemukan atau menentukan area SND zone. Jadi cara pertama itu kita mencari atau menemukan candle agresif atau momentum candle minimal 3 atau lebih. Contohnya seperti ini. Di sini ada momentum candle ke-1. Oh iya, jadi momentum candle itu adalah candlestick yang sangat dominan dari candlestick sebelumnya. Nah, ini adalah contoh momentum candle yang kedua ya. Dan ini momentum candlestick yang ketiga. Setelah menemukan candlestick momentum, tinggal kalian tarik garis dari candlestick terakhirnya ya, bisa dari wicks ke wicks atau bisa juga dari wicks ke break body ya, seperti ini. Nah, seperti ini break bodinya ya. Lalu kalian tinggal tandai area ini jadi area supply ya. Dan langsung saja set limit. Untuk stop lossnya itu bisa ambil dari wicks sebelumnya ya. Dan untuk risk reward take profitnya itu bisa dari 1:2, 1:3, dan 1:4. Dari contoh ini saya mengambil risk reward dari 1:4 ya. Kita lihat, oke, memasuki area dan bam, TP. Di sini kita sudah untung risk reward 1:4. Oke, gimana? Easy kan? Easy kan? Easy dong. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke time frame yang paling kecil. Nah, seperti apa sih cara analisanya? Nah, untuk time frame yang paling kecil ini, cara analisanya sama saja, namun kita perlu tahu sideways dan trend ya. Nah, apa sideways dan trend itu? Sideways itu ketika harga bergerak di area itu saja. Contohnya seperti ini. Di sini harga hanya bolak-balik ya. Jadi tidak bisa menembus batas bawah maupun batas atas gitu. Sedangkan tren itu menunjukkan sebuah tren ya. Nah, dalam contoh ini nanti kita pelajari di market struktur ya. Nanti kita bahas. Oke, jadi di sini apa hubungannya sideways dan tren di materi SND ini? Nah, di dalam materi SND ini, khususnya di time frame yang paling kecil, itu tandanya ada sideways dan ada tren ya, seperti ini. Nah, ini adalah tren. Dan sebelahnya ini adalah sideways. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik garis ya dari batas atas, dan jangan lupa batas bawahnya ditandai juga. Nah, karena ini dari trennya dari bawah ke atas, itu menandakan demand area ya. Di sini kita kotakin seperti ini ya, dari bawah ke atas. Nah, nantinya akan seperti ini. Oh iya, ini hanya berlaku di time frame yang paling kecil saja ya. Dan lihat apa yang terjadi setelah dia memasuki area demand, langsung bam bam bam, langsung TP ya. Gimana? Easy kan?
Lalu bagaimana SND yang tidak valid? Oke, di sini gua akan menjelaskan bagaimana sih SND yang tidak valid. SND tidak valid itu tidak adanya candlestick momentum seperti contoh di chart ini ya. Di chart ini candlestick momentumnya tidak ada atau tidak lebih dari 3 ya. Kita buktikan di sini, kita tandai di candlestick sebelumnya yang warna merah. Dan kita ambil wicks ya, kita ambil wicksnya dan lalu kita sell limit di sini. Kita lihat apakah dia akan hit entry atau tidak. Di sini untuk membuktikan ya, tidak adanya candlestick momentum yang lebih dari 3. Kita lihat, nah dia tidak hit entry ya, jadi dia belum sampai ke zona supply, lalu harga turun begitu saja. Nah, di mana SND yang valid? Ini SND valid nih. Ada 3 bahkan 4 candlestick momentum ya. Kita tandai dari candlestick sebelumnya yang warna merah. Kita tarik garis ya, kita set limit di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini risk reward 1:3 dan 1:6 itu kita dapatkan. Jadi seperti itu ya. Easy kan? Easy kan? Easy dong. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. See you next video.